Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi, siang, dan malam ya, ini tergantung kita ada di mana. Selamat pagi dan Di, Jerman pagi ya mungkin ya, Mbak Yanti ya? Oke, pagi, kalau di Korea agak siang ya, Mbak Ai ya? Oke, dan, teman-teman di seluruh Indonesia, di tempat-tempat lain di seluruh dunia juga, hari ini kita akan melaksanakan webinar atau web seminar tentang, penanganan pandemi COVID-19, perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam hal ini ada Mbak Yanti di Jerman, terima kasih sudah bersedia hadir. Kemudian juga ada Mbak Ai di Korea Selatan. Kenapa, 2 negara ini kami pilih? Karena 2 negara ini dianggap cukup sukses sejauh ini begitu ya dalam proses memerangi, pandemi COVID-19. Setidaknya ditunjukkan dari beberapa data, misalnya, di Jerman ini dikenal sekali karena, death rate-nya yang rendah sekali dibandingkan dengan keseluruhan kasus. Ada 148.453 kasus, tapi angka kematian itu hanya 5.016. Sementara Korea Selatan ada 10.694 kasus, kematian hanya 238 saja, menurut, data di Johns Hopkins yang baru saya cek tadi. Sementara Indonesia ada 7.135 kasus, tapi angka kematiannya, 616 dan, setiap hari juga kabar-kabar kematian, luar biasa sekali di Indonesia. Baik, tadi sudah saya sampaikan kita punya 2 pembicara. Nah, saya akan menyampaikan aturan main terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, sebentar, screen sharing. Oke. Nah, ini diskusi kita hari ini dilaksanakan oleh Spin Doctor. Spin Doctor ini kanal YouTube yang memang, selama ini melakukan proses pendidikan politik dan mendiskusikan, dunia politik kontemporer bersama saya dan Dr. Aditya Perdana. Aturan main diskusi kita, yang pertama nanti pembicara pertama akan menyampaikan paparan sekitar 20 menit, diikuti dengan pembicara kedua, masing-masing 20 menit. Kemudian nanti akan ada penajaman oleh host, dalam hal ini Pak Adit yang akan menyampaikan penajamannya. Yang ketiga, kemudian diskusi dengan audiens. Audiens ini wajib menuliskan kata bertanya di chatting room, dan kemudian baru berbicara setelah dipersilahkan oleh host dengan menyalakan kamera dan juga mikrofon. Untuk menjamin kualitas diskusi, selama diskusi semua peserta kecuali yang sedang dipersilahkan berbicara wajib mematikan mikrofon dan kamera video. Peserta yang tidak mematuhi akan dikeluarkan dari diskusi. Diskusi ini direkam, jadi kami minta izin kepada para pembicara dan peserta untuk merekam dan akan ditampilkan di channel YouTube, www.youtube.com/spindoctors. Ini, kanal, YouTube kami, dan nanti ini akan bermanfaat sekali, bagi mereka yang membutuhkan informasi seputar isu yang hari ini kita diskusikan. Jadi ini adalah aturan mainnya. Baik, siapa yang lebih dulu, apakah Bu Yanti atau Mbak Aisyah? Bu Yanti belum dinyalakan, oh ya, oke. ya boleh saya tetapi tanpa presentasi, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya persilahkan Bu Yanti ya. Iya, oke, terima kasih, selamat pagi semuanya, dan saya juga berterima kasih kepada organisator yang telah mengajak saya untuk melakukan ini. Mohon maaf karena minggu ini adalah minggu pertama, mulai tanggal 20 April ini adalah minggu pertama universitas membuka lagi perkuliahan, tetapi melalui online dengan memakai Zoom, seperti mungkin juga di Indonesia. Jadi untuk saya khususnya sebagai dosen di Universitas Hamburg di jurusan Asia Tenggara, dan juga untuk para mahasiswa kami, itu memang ini suatu adaptasi yang baru, karena kami selama ini
langsung bertemu di kelas. Jadi ketika Mas Adit Pradana, Pak Dr. Adit, yang teman saya dulu waktu di Universitas Hamburg, memberitahu saya untuk ikut ini, jadi saya tidak menyiapkan presentasinya, tidak sempat ya. Oke, tetapi saya mungkin nanti juga akan ada minta bantuan kepada beberapa mahasiswa, misalnya Jasper atau Verena, kalau memang ada hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa atau bagaimana pengalaman mereka, seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa untuk sekarang sudah selesai ya Paskah ya. Jadi Jerman itu sebelum Paskah itu sangat apa ya, seperti lockdown di daerah Bayer, kemudian physical distancing, social distancing dan sebagainya itu cukup ketat ya. Tapi walaupun demikian, saya kira terutama di kota Hamburg seperti tempat saya tinggal ini, yang termasuk kota yang sangat liberal di Jerman ini, peraturan dari pemerintah dalam hal pengetatan ya, physical distancing, social distancing itu memang sebenarnya cukup rileks ya, tetapi menuntut kedisiplinan masyarakat. Ini yang saya kira salah satu keberhasilan secara umum yang dicapai oleh Jerman itu. Karena kalau lockdown diterapkan seperti misalkan di daerah Bayer, di daerah Hessen itu, negara bagian Jerman kan ada 16 ya, tapi tidak merata secara nasional. Keputusan itu memang di sini itu diserahkan sepenuhnya kepada setiap negara bagian. Jadi tidak akan sama misalkan di negara bagian Hamburg tempat saya tinggal di utara dengan di selatan di Bayern yang menerapkan lockdown. Di sini ada beberapa istilah misalkan Ausgangssperre itu seperti lockdown adalah pembatasan wilayah yang benar-benar ditutup wilayahnya, tidak boleh dari satu wilayah ke wilayah lain bepergian walaupun misalkan udaranya sedang baik ya. Ingin pergi ke negara bagian sebelah misalnya, itu memang tidak boleh. Dan itu biasanya keputusan untuk lockdown ataupun untuk Ausgangssperre itu memang ada konsekuensi hukum. Dan Jerman biasanya tidak, pemerintah Jerman dalam hal ini biasanya disosialisasikan dengan oleh Ibu Angela Merkel selaku kanselir Jerman, itu sangat intensif disosialisasikan, tetapi karena kehidupan apa ya, di sini itu sudah biasa kita itu hidup menentukan kehidupan diri sendiri, istilahnya dalam masyarakat individualistik seperti ini ya, itu sangat dihargai. Jadi hati-hati sekali, tidak misalnya tidak mengeluarkan satu peraturan tanpa ada dulu diskusi online antara Ibu Angela Merkel dengan istilahnya kalau di Indonesia gubernur-gubernur negara bagiannya ya, dan juga melibatkan hakim tertinggi ya di sini. Jadi untuk mengeluarkan satu kalimat peraturan saja, memang Jerman itu sangat hati-hati, harus ada dasar hukumnya dan alasannya apa, dan ada kerjasama yang erat dengan pihak Robert Koch Institute yang disebut yang disingkat dengan RKI. Jadi Jerman dalam setiap memutuskan itu tidak lepas, pemerintahnya tidak lepas dari pendapat pihak peneliti ya, science ya. Disinilah hebatnya Jerman saya lihat, dan kanselir Jermannya sendiri Ibu Merkel adalah seorang scientist ya, dia itu PhD dalam bidang kuantum fisika. Jadi kalau kita melihat keberhasilan, saya bisa berbicara banyak tentang Jerman. Keberhasilan Jerman ini adalah satu kedisiplinan tinggi dari masyarakatnya yang memang ketika suatu aturan dilanggar itu selalu ada konsekuensi hukumnya dan polisi itu memang melakukannya. Misalnya bahkan ketika di kampus pun mereka ada polisi yang jalan kaki, misalnya saya minum kopi dilihat apakah saya misalnya terlalu dekat, kurang dari 1,5 meter ya dengan teman sebelah saya, atau kalau ada yang lebih dari 2 orang, karena peraturannya sampai saat ini adalah tidak boleh lebih dari 2 orang berkumpul kecuali keluarga sendiri. Nah itu didatangi ya, misalkan taman-taman ataupun pusat-pusat kota. Nah di sini juga kelebihannya bahwa kesadaran hukum itu dijalankan oleh semua pihak. Tentu saja pengecualian-pengecualian ada, ya misalnya warga Jerman kan sangat kelaparan dengan udara bermatahari. Nah sekarang setelah Paskah ini sebenarnya udaranya bagus sekali ya, dan itu
terus disosialisasikan di radio bahwa ya silakan Anda menikmati matahari, tetapi kalau bisa ya nikmatilah matahari di balkon atau teras Anda, atau sekali-kali Anda jogging tapi sendiri dan tidak boleh berdekatan dengan orang lain, misalnya seperti itu. Jadi individualisme atau hak-hak individu sangat dihargai di Jerman ini, tetapi juga konsekuensi terhadap keadaan publik itu juga tetap harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi ada hubungan antara kebebasan individualisme dengan kesadaran terhadap public security, ya, keamanan masyarakat secara keseluruhan. Itu juga satu hal kelebihan yang saya lihat mungkin agak berbeda dengan di Indonesia, karena saya cukup lama juga hidup di Indonesia mengalami hal itu. Dan ini banyak hal yang berhubungan, jadi kepercayaan masyarakat Jerman sendiri terhadap pemerintah Republik Federal Jerman, terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah di masing-masing negara bagian cukup tinggi, ya, karena di sini sangat ditekankan sekali untuk berita-berita fake news itu tidak dikeluarkan. Dan ini selama masa corona ini, berita-berita fake news itu benar-benar ditekan untuk tidak disebarkan, sehingga radio ikut bekerja sama. Di Jerman memang radio-radio state, ya, state public radio itu masih aktif, ya. Seperti kalau di Hamburg ini kita ada NDR, Norddeutsche Rundfunk misalnya. Saya banyak mendengarkan itu karena yang lokal yang kejadian di Hamburg pun saya mengikutinya bisa melalui radio misalnya. Kemudian secara nasional juga ada tentunya, dan di sini ada namanya Deutsche Welle, juga radio yang mendapatkan subsidi dari pajak rakyat, ya. Jadi ini sifatnya seperti radio publik juga yang negeri. Nah, di situ juga kita bisa percaya, ya, berita-berita dari mereka. Nah, jadi semua kombinasi itu saya lihat telah menjadikan Jerman menjadi salah satu negara yang saya lihat berhasil juga mengatasi pandemi corona ini. Nah, sekarang ini mulai 20 April, mulai Paskah berakhir ini, kelonggaran sudah mulai. Misalnya ujian abitur SMA, itu ujian akhir SMA sudah mulai dilaksanakan. Tidak melalui online, tetapi siswanya pergi ke kelas, namun perubahan ada. Misalnya dalam satu ruang tidak boleh lebih dari 10 orang, kemudian setiap toilet, setiap kamar kecil itu harus lengkap, ya, menyediakan atau disediakan di sana, misalnya untuk mencuci tangan, sanitizer, dan sebagainya itu. Jadi cukup ketat peraturannya dan dilakukan secara bertahap. Yang biasanya serentak 10.000 siswa misalkan di Hamburg yang ikut ujian abitur. Nah, sekarang itu berdasarkan konsentrasi bidang mata pelajaran mereka. Misalkan kalau di Indonesia kan ada jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, IPS, IPA, dan seperti. Nah, di sini juga begitu. Jadi bertahap. Karena apa? Karena ini sudah diundur kemarin, ya, yang harusnya bulan Maret atau Februari bahkan sudah selesai, tidak bisa dilakukan. Jadi semua terkena harus tinggal di rumah, zu Hause bleiben, itu stay at home. Jadi itu ujian kemarin juga tidak bisa berlangsung, tapi pendidikan harus terus berlangsung, anak-anak harus selesai, ya. Jadi yang diutamakan dulu sekarang adalah misalkan anak-anak SMA yang sudah mau selesai. Nah, nanti bertahap, mulai awal Mei sekitar itu akan dibuka sekolah dasar, ya, SMP. Kemudian yang terakhir, ya, taman kanak-kanak. Nah, yang universitas kami sendiri terus terang belum tahu apakah kita kan sekarang semester musim panas. Apakah semester musim panas ini yang biasanya berakhir pertengahan Juli akan terus berlangsung dengan sistem online, dengan pemakaian Zoom yang memang dibayar oleh universitas. Kita bisa tinggal memakainya, ya. Tidak usah memikirkan misalkan harus apply untuk Zoom account sendiri. Nah, ini masih terbuka semua. Jadi kami dosen dan maupun para mahasiswa itu harus tetap fleksibel untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selama ini kami masing-masing memutuskan apakah mau
boleh sih ke universitas, ke kantor, tapi harus sendiri. Dan misalkan saya boleh mengajar dari laptop atau desktopnya di universitas. Tetapi saya juga bisa memutuskan untuk melakukannya di rumah. Dan itu ada sistem, kita di Universitas Hamburg ada sistem Stine, jadi semua pemberitahuan disampaikan melalui sistem Stine itu, sehingga para mahasiswa yang mendaftar di kelas kita itu serentak mendapatkan semua undangan Zoom dari kami maupun informasi-informasi pekerjaan rumah atau apapun ya secara langsung. Jadi kalau sistem online-nya sebenarnya Jerman kalau saya perhatikan dengan Amerika Serikat dalam hal teaching, online teaching itu Jerman masih sedikit terbelakang mungkin dibandingkan yang Indonesia juga, karena kami benar-benar kebanyakan mungkin mendekati 100% itu menggunakan online teaching itu betul-betul sekarang sejak zaman virus corona ini ya. Tapi saya juga belajar banyak dalam hal ini karena kombinasi antara in class teaching ya, kelas di dalam mengajar di dalam kelas dengan online teaching itu nanti kedua hal mungkin untuk kedepannya bisa dipakai ya. Nah, di Jerman itu oke, mungkin Anda bisa mengatakan oke, beda antara Jerman dengan Indonesia. Disiplin, mengapa Jerman lebih disiplin? Karena kehidupan sosial, kehidupan apa ya? Kehidupan secara ekonominya mungkin lebih stabil, betul ya. Dalam beberapa hal saya berbicara dengan para mahasiswa saya, misalnya kelihatannya memang mereka itu rileks dan cukup termotivasi untuk ikut kuliah online ya. Dan mereka tidak merasa khawatir, aduh saya sekarang tidak bisa job, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Kalau hanya mengurus studi saja tapi perut kelaparan dan apartemen atau kamar di asrama mahasiswa tidak dibayar, itu juga tidak mungkin dilakukan. Tapi saya tanya kepada para mahasiswa, kalian ini sepertinya baik-baik saja begitu ya. Ya, untuk saya tidak perlu memikirkan untuk ini Bu, untuk sewa kamar, untuk sewa kos, karena ada Soforthilfe, ada bantuan peminjaman uang baik dari universitas yang jumlahnya 400 euro maupun dari pemerintah ya. Jadi ada bantuan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan oleh para mahasiswa secara bertahap dalam kurun 1 tahun ya. Dan itu setiap menerima uang 400 euro per bulan itu mereka tidak kena pajak karena memang itu batasnya. Kalau lebih dari 400 euro itu akan terkena pajak. Jadi di situ jaminan itu saya kira mungkin di Indonesia belum serapih di Jerman ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah tetapi belum sangat menyeluruh. Oke, itu satu. Yang kedua misalnya, oke saya dosen, kalau kita bekerja di yang namanya universitas itu tidak ada masalah mungkin dari segi pembayaran tetap. Tapi misalnya untuk bisnis, saya lihat yang tetap buka di zaman pandemi, di zaman memuncaknya virus corona di Jerman ini, yang tetap buka adalah apotek, supermarket, kemudian bank. Ya, jadi seputar itu saja ya. Tetapi sekarang ini sudah mulai longgar, mulai minggu ini toko-toko kecil sampai 800 meter persegi itu boleh buka ya. Jadi boleh buka, tetapi tetap pemerintah Jerman tetap menyerukan melalui televisi, radio ataupun apapun media supaya warga Jerman please walaupun sudah buka itu yang namanya toko-toko kecil, Anda tetap berusaha untuk tetap menjaga jarak dan Anda tetap tidak pergi berbondong-bondong ya, dan kalau bisa tetaplah di rumah kecuali memang Anda perlu ya. Itu tetap itu digaungkan ya oleh pemerintah Jerman. Kemudian nah yang menariknya lagi, selama ini Jerman maupun Eropa ya tidak terbiasa dengan pemakaian masker seperti di Asia. Jepang kan sudah biasa, Korea sudah biasa, jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau Eropa itu memakai masker itu suatu hal yang betul-betul salah satu hal yang merampok kebebasan pribadi secara individu. Tetapi sekarang pemerintah Jerman ya, dan saya lihat juga beberapa negara di Eropa, walaupun sadar bahwa mereka belum mempunyai persediaan masker yang cukup untuk seluruh masyarakat, mereka mulai menyerukan di Hamburg sendiri, kota kami, negara bagian kami, hari Senin mulai wajib.
ya. Tetapi wajibnya bagaimana? Tidak kaku, saya lihat. Jadi siapapun yang bisa membuat masker sendiri boleh memakainya. Dan juga maskernya tidak mesti misalnya harus dijahit ya. Kalau kita bisa membuatnya dengan memakai karet sebagai pengikatnya juga boleh. Yang penting adalah menutup mulut dan hidung. Nah itu jadi karena apa? Pemerintah Jerman atau juga pemerintah negara lain di Eropa menyadari bahwa kalau produk hukum sudah dihasilkan dan menyuruh misalkan masyarakatnya untuk memakai masker yang standar ya, yang harus dibeli di apotek, yang sebenarnya persediaannya tidak cukup, maka itu produk hukum itu selalu ada konsekuensi hukumnya. Akan ada yang dihukum, akan ada yang didenda dan sebagainya. Oleh karena itu hal ini tidak dilakukan. Wajib memakai masker ya, tetapi misalnya boleh hasil buatan sendiri. Kedua, hanya dipakai ketika naik bis, naik kereta api, seperti itu ya, tempat public transportation, atau kalau sedang belanja. Karena apa? Karena jarak ini yang kadang susah dipegang ya, yang harus 1,5 minimal itu misalnya buktinya ternyata sulit. Dan masker ini sebenarnya dari awal-awal itu diserukan oleh pemerintah di Eropa, Jerman dan beberapa negara di Eropa bahwa masker tidak perlu. Karena apa? Yang sakitlah yang harus memakai masker. Sementara untuk mengetahui orang itu sakit atau tidak sebenarnya harus melalui tes atau orangnya sendiri merasakan sakit begitu ya. Nah sekarang hal ini menjadi buyar kembali setelah misalkan ada sedikit pelonggaran-pelonggaran. Toko-toko mulai dibuka yang kecil-kecil, kemudian nanti mulai Mei meningkat ke yang 1.200 meter persegi ya, kalau tidak salah, itu lebih besar lagi toko-tokonya. Makanya kemungkinan interaksi manusia, physical distancing-nya itu sudah mulai tidak bisa dilakukan sebaik sebelumnya. Makanya ada ketentuan lain wajib masker ya, dan ini sekarang bertambah setiap hari. Saya melihat keputusan pemerintah negara bagian di Jerman itu bertambah. Jadi bertambah negara-negara bagian di Jerman yang mengeluarkan peraturan memakai masker yang dipakai ketika berada di tempat umum. Berapa lama lagi saya berbicara? Masih? 1 menit lagi. Oke, ya. Nanti biar banyak diskusi. Ya, oke. Baiklah. Jadi saya melihat ada, kalau boleh ya saya sedikit mungkin rangkumkan, ada perbedaan how to deal with virus corona di Indonesia dan di Jerman atau di Asia dan Eropa. Itu adalah Eropa itu harus ingat, di Eropa itu kebebasan individu sudah begitu menjadi seperti satu hak pribadi yang memang tidak bisa diganggu gugat ya, bahkan itu ada di Gesetzbuch di konstitusi negaranya. Jadi untuk memutuskan segala sesuatu yang mengurangi kebebasan individu itu selalu bertahap dan selalu ada diskusi antara pemerintah dengan pihak Research Institute, dalam hal ini Robert Koch Institute kalau di sini, kalau di Amerika John Hopkins ya Institute atau secara dunia itu, dan pihak hukum ya, pihak pengadilan. Karena ketiga ini, pemerintah, eksekutif, kemudian yudikatif dan juga bagian informasi data yang betul, dalam hal ini pihak Forschung Institute ya, Research Institute, ini tidak bisa terlepas. Makanya jangan heran kalau memang keputusan tidak sekaligus ya, itu bertahap, tetapi karena konsisten dan ada terus dan bisa diakses oleh masyarakat. Saya lihat kehadiran Ibu Merkel itu seperti apa ya, untuk saya itu kalau saya lihat sepertinya untuk warga Jerman itu kayak seperti ibu betul dirasakan. Apapun yang datang dari Ibu Merkel itu we can rely on her ya, kita bisa mengikutinya, percaya seperti itu. Dan memang hak individu untuk tidak boleh keluar dan sebagainya itu sangat-sangat tidak cocok dengan sistem kehidupan demokrasi yang liberal di sini, tetapi tetap toh dilakukan. Karena apa? Karena ada juga security, social security, financial security dari bantuan-bantuan dana dan sebagainya dari pemerintah. Jadi itu juga sangat-sangat menentukan ya. Jadi kalau terlalu banyak penganggur
pengangguran misalnya di Indonesia, atau terlalu banyak orang miskinnya, sementara mereka tidak tercover oleh bantuan dana dari pemerintah seperti di Jerman, sehingga universitas juga ikut terlibat misalnya, dan itu akan sulit ya. Jadi ini salah satu, kalau saya boleh menyebutkan, adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelihatannya optimistis lah pandemi ini, walaupun Jerman termasuk salah satu yang negara yang banyak terkena ya, seperti Italia, Spanyol. Mereka juga sekarang semua sudah mulai ada apa, keringanan-keringanan. Saya baca tadi juga berita hari ini di Spanyol, anak-anak sudah mulai boleh keluar. Anak-anak boleh keluar lagi. Ya, selama ini tidak boleh. Itu saja mungkin dulu ya. Boleh nanti pertanyaan berikutnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Yanti. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, ada leadership kuat ya dari Kanselir Jerman Bu Merkel. Kemudian juga ada sistem yang juga kuat ditopang oleh tadi kedisiplinan dan kebebasan individu yang cukup kuat di masyarakat Jerman. Serta tentu yang penting adalah financial security ya, karena itu juga memang menjadi problem di Indonesia. Baik, sekarang kita bergeser ke Mbak Ai di negaranya Om Hyun Bin ini di Korea. Kalau tadi Bu Yanti itu dosen di Universitas Hamburg di Jerman, kalau Mbak Ai peneliti di Seoul National University. Beliau alumni dari National University of Singapore dan sekarang tinggal di Jerman, akan memaparkan pengalaman Korea dalam mengatasi pandemi corona. Mbak Ai ini juga menulis beberapa kali di detik.com ya soal bagaimana Korea menghadapi corona. Dipersilahkan Mbak Ai. Diaktifkan dulu mikrofonnya Mbak Ai. Masih mute ya. Oke, sudah silakan. Bisa didengar. Annyeonghaseyo semuanya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ada slide, jadi akan saya bagikan. Oke. Oke, di sini saya akan sharing tentang kisah sukses Korea Selatan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Jadi di hari ini saya akan cerita 5 bagian kenapa Korea berhasil menanggulangi wabah COVID-19 ini. Pertama, tentang kondisi Korea Selatan hari ini, kemudian belajar dari kasus MERS. Yang ketiga, 2 kisah kesuksesan Korea Selatan, yaitu pertama dalam menanggulangi imported cases, dan yang kedua dalam local transmission. Keempat, tentang strategi penanganan ketika imported cases, dan yang terakhir, strategi penanganan ketika local transmission. Nah, saat ini kondisi Korea Selatan ya, sudah kembali seperti normal. Jadi per hari kemarin ada 9 kasus baru. Jadi bisa dilihat ini kira-kira seperti ini kehidupan di yang namanya normal ini adalah seperti ini. Ini yang digambar yang di tengah ini adalah stasiun MRT, stasiun subway. Jadi sudah mulai ramai kembali. Yang di gambar yang kedua sebelah kanan ini adalah sebuah mall. Dulunya ketika masa-masa puncak wabah COVID, bazar seperti ini. Jadi bazar yang sifatnya non permanen itu tidak diperbolehkan. Jadi cuma ada hanya toko-toko yang permanen. Nah, kita bisa lihat pada peta Korea Selatan ya. Nah, di Korea Selatan ini per kemarin sudah ada total 10.683 kasus, dengan kasus terbaru adalah 9. Nah, daerah yang paling banyak kasus COVID itu sekitar lebih dari sekitar 70% itu ada di Kota Daegu. Ini Kota Daegu di sini bisa dilihat ada 6.835. Kemudian yang provinsi yang kedua terbanyak adalah provinsi Gyeongbuk. Dan kemudian disusul dengan Kota Seoul. Dengan provinsi Gyeonggi, yaitu keempat, dan kemudian dilanjut dengan Seoul. Tapi di waktu masa-masa puncak COVID-19,
Seoul itu ada pada urutan ke-5. Jadi di Daegu itu waktu itu sudah 2.000, Seoul waktu itu masih hanya 30 orang. Nah, lanjut, kita sebelum beralih pada masalah kasus COVID-19, saya akan cerita dulu tentang kegagalan Korea menangani wabah MERS. Jadi wabah MERS ini merebak pada tahun 2015, khusus di Korea ya. Sementara kalau di Timur Tengah itu merebaknya pada tahun 2012. Nah, Korea pada masa itu dipimpin oleh partai, bukannya partai Moon Jae-in sekarang, tapi partainya oposisi yang sekarang. Nah, Korea menjadi negara paling banyak kedua setelah Timur Tengah. Nah, waktu itu juga sama seperti COVID, orang tidak mengerti ini apa yang dimaksud dengan coronavirus MERS ini. Yang jelas ini menyerang saluran pernafasan, orang memiliki gejala seperti flu. Dan MERS dengan COVID ini memiliki kesamaan, bahwa orang yang terinfeksi, dia tidak selalu memiliki gejala. Jadi dia tidak selalu punya gejala sakit atau demam. Nah, pada masa itu sendiri Korea mengalami 38 kematian dan ada 186 kasus di Korea. Jadi merupakan negara terbanyak yang terkena dampak kasus MERS. Nah, penularan MERS ini dia melalui kontak dengan onta atau minum susu mentah onta atau memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi MERS. Nah, awal mulanya ini dari wabah MERS ini berawal dari seorang pengusaha greenhouse ya. Dia berumur 68 tahun, dia pergi kunjungan bisnis di Timur Tengah. Waktu itu dia kunjungan bisnisnya ke Bahrain pada tanggal 4 Mei 2015. Seminggu kemudian setelah pulang dari Bahrain, ini kasus nomor 1, dia sakit demam dan berobat ke klinik. Jadi dia berobat ke klinik, berpindah-pindah ke klinik karena dia nggak sembuh. Jadi habis dari dokter ini, udah minum obat, dia nggak sembuh, ke dokter yang lain, pindah ke klinik yang lain. Sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit St. Mary's Hospital. Nah, di rumah sakit St. Mary's Hospital ini juga dia nggak membaik. Dokter nggak ada yang tahu dia ini sakit apa sebenarnya. Akhirnya kemudian dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, Rumah Sakit Samsung Medical Center. Nah, baru pada tanggal 20 Mei, jadi ada sekitar jarak 1 minggu dari total 2 minggu, berarti ya hampir 2 minggu dari sejak dia pulang sampai dia positif terdeteksi MERS. Itu ada 2 minggu. Nah, karena terlambat, pasien tersebut itu jadi menularkan hampir 28 pasien lainnya. Jadi bayangkan dari 186 orang, hampir 60% itu penularan terjadi di rumah sakit. Nah, dari situlah Korea belajar. Apa sih yang bisa diambil dari kasus wabah MERS ini? Pertama, kesalahan yang pertama pada masa itu adalah update data di WHO. Korea tidak mengupdate data di WHO. Jadi WHO itu bikin buat data bahwa Bahrain bukan sebagai zona bahaya MERS pada saat itu. Tapi di masa lampau, Bahrain ini punya kasus MERS. Nah, sementara di datanya KCDC-nya Korea Center Disease Control-nya itu tidak mengupdate. Jadi dia menghilangkan bahwa Bahrain sebagai sebagai negara zona berbahaya. Akibatnya orang yang dari kasus nomor 1 itu tidak dicurigai sebagai carrier MERS virus. Nah, kemudian yang kedua belajar dari MERS ini adalah perlunya deteksi dini. Jadi waktu di kasus pertama itu ada sekitar 2 minggu, dokter kelimpungan ini nggak tahu penyakit apa. Yang terjadi adalah akhirnya dimenularkan ke semua orang, nggak ke semua orang tapi ke banyak orang. Nah, dari sini Korea belajar bahwa kita perlu deteksi dini. Jadi jangan sampai kejadian seperti kasus di MERS. Nah, deteksi dini ini juga waktu itu masalahnya adalah tes MERS yang ruwet. Jadi tidak semua lab di Korea, lab kesehatan itu memiliki alat diagnostik tes. Nah, yang keempat ini rumah sakit menjadi tempat penularan. Nah, dari sini Korea belajar gimana caranya rumah sakit itu harus dibedakan antara bagian yang punya infectious disease, jadi pasien yang kira-kira menularkan, ini harus dipisahkan dengan
pasien-pasien yang punya penyakit yang tidak menularkan. Jadi misalnya penyakit TBC, penyakit cacar itu harus punya ward sendiri, punya rawat inap sendiri dibandingkan dengan pasien yang misalnya ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Korea juga membuat revisi Undang-Undang Darurat Kesehatan. Di sini maksudnya adalah Korea waktu itu kita harus punya undang-undang bahwa untuk bisa ngetes suatu penyakit atau virus itu kita nggak perlu lagi ketika misalnya darurat kesehatan, kita tidak perlu lagi meminta izin dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari situlah Korea belajar dari wabah MERS ini, dan kemudian ini diimplementasikan dalam hal menangani COVID-19. Nah, di dalam COVID-19 ini ada 2 keberhasilan Korea. Pertama yaitu Korea berhasil menahan laju imported cases. Jadi ketika kasus COVID-19 ini masih bertipe imported. Jadi orang-orang yang punya riwayat perjalanan dari Wuhan, Cina, ataupun dari Makau, Taiwan, Hong Kong, Taiwan, dan Makau. Nah, kemudian yang kedua, ketika Korea juga berhasil menahan laju penyebaran local transmission. Nah, nanti saya jelaskan lebih detailnya lagi. Nah, saya akan bagikan dulu ini kira-kira untuk timeline COVID-19. Kasus pertama yaitu pada tanggal 20 Januari. Jadi kasus pertama ini di tanggal 19 dia tiba di Korea, kemudian dia tes COVID karena dia si ibu ini dia mengalami demam waktu di bandara. Dia demam, kemudian dia langsung dirujuk untuk tes COVID-19. Kemudian hasilnya keluar bahwa dia positif COVID-19 pada tanggal 20 Mei. Nah, di sini Korea langsung mengeluarkan sistem alert-nya, jadi sistem peringatan dari yang tadinya biru hingga ke kuning. Nah, dari sini juga Korea membuat segala sesuatu tentang edukasi dan sosialisasi COVID-19. Nah, bisa kita lihat misalnya pada bulan dari mulai Januari sampai pertengahan Februari, pertama yang dilakukan Korea adalah tadi dari kasus pertama ya kita lihat, Korea langsung membuat kontrol perbatasan. Jadi pemerintahnya mengeluarkan travel warning ke Wuhan atau Cina bagi penduduk Korea Selatan. Jadi orang-orang Korea, karena di sini Korea punya salah satu migran terbesar adalah etnis Chinese Koreans. Jadi mereka biasanya karena waktu itu juga Imlek kan, libur tahun baru Imlek, jadi banyak yang akan pulang kampung ke Wuhan atau Cina. Jadi pemerintah sudah mengirimkan travel warning buat orang yang ingin berpulang mudik ke Wuhan. Jadi sebaiknya tidak pulang, atau kalaupun harus pulang harus mengobservasi, harus benar-benar melakukan tindakan higienitas. Jadi cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan segala macam. Nah, di bandara sendiri Korea bikin alur untuk cek imigrasi ya. Jadi penumpang yang baru datang dari Wuhan, Cina, Makau, Taiwan, dan Hong Kong, mereka dipisahkan dari penumpang yang lain. Nah, mereka yang penumpang yang dari negara-negara yang dianggap zona berbahaya ini, mereka dicek suhunya. Jadi kalau suhunya melebihi 38 derajat, mereka ini langsung dites COVID-19. Buat yang tidak ada gejala, mereka harus download app kesehatan. Jadi download app kesehatan, dan seperti di gambar yang di sini nih, gambar app-nya yang dikeluarkan oleh kementerian, dan mereka harus update data kesehatan selama 14 hari, misalnya apakah dia panas atau enggak. Jadi mereka harus mengukur suhunya setiap hari. Nah, yang pada tanggal 20-an Januari itu sendiri, karena di sekolah internasional sudah mulai masuk sekolah ya. Nah, buat yang orang-orang yang pernah datang, pernah berkunjung ke Wuhan ataupun ini segala macam, Makau, Taiwan, dan Hong Kong, mereka tidak boleh masuk sekolah. Jadi baik itu staf, guru, orang tua, murid, mereka dilarang masuk. Bahkan kalau cuma menerima tamu pun, misalnya punya nenek yang baru datang dari Cina atau punya om yang datang dari Taiwan,
mereka tetap tidak diperbolehkan masuk sekolah. Nah, kira-kira seperti itu penanganannya untuk di border. Nah, kemudian adalah edukasi dan sosialisasi. Jadi di bulan Januari, pertengahan Januari, ketika Korea sudah punya kasus pertama itu, Korea buat sosialisasi tentang gimana sih cara pencegahan virus corona ini. Pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun, sepertilah sama dengan di Indonesia ya. Dan yang paling unik adalah Korea bikin call center, jadi menghubungi 1339. Jadi setiap orang yang punya gejala demam, kalau dia punya riwayat traveling ke negara-negara tersebut, sebaiknya menghubungi call center ini, dan kemudian bisa nanti konsultasi apakah harus tes COVID atau tidak. Semua tes COVID itu gratis, jadi dari awal sudah ditetapkan gratis, tidak dipungut biaya. Nah, itu dari edukasi dari poster, ya, sosialisasi dari poster. Nah, yang kedua adalah melalui emergency alerts. Yang emergency alerts ini spesifik ke handphone seluruh Korea. Jadi seluruh penduduk Korea akan menerima emergency alert, dan itu bunyinya khusus. Jadi bunyinya kayak seperti bunyi kebakaran, alarm kebakaran. Jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul 10 orang ya, bunyinya sangat melengking dan tidak mengenakan kuping ya. Nah, ini pemerintah sudah langsung memberikan, misalnya di contohnya nih ya, tanggal 23 Januari, to avoid the spread of the coronavirus, jadi untuk menghindari virus corona ini, selalu mencuci tangan. Jadi sudah sama seperti di dalam poster ini, pemerintah sudah mengedukasi masyarakat dari sejak awal, dari tanggal 23 Januari. Nah, emergency alert ini bukan hanya karena COVID-19, tapi ini juga sudah by default adalah platform pemerintah ketika ada bencana. Jadi misalnya Korea ini kan juga punya masalah fine dust. Jadi Asian dust, debu-debu partikel kecil dari pabrik-pabrik ya. Nah, di tanggal dan orang Korea itu makanya menjadi sangat terbiasa untuk menggunakan masker. Dan pemerintah sendiri pun sangat merekomendasikan penggunaan masker, baik terutama di outdoor activity untuk ruangan terbuka. Misalnya nih ya, pada tanggal 10 Januari pemerintah sudah mengingatkan bahwa tolong menggunakan masker, walaupun itu bukan masalah untuk kasus COVID-19, karena waktu itu Korea masih belum ada imported cases, tapi di masa itu pemerintah sudah mengingatkan tentang penggunaan masker untuk fine dust. Nah, kemudian kita sekarang memasuki untuk local transmission, ya. Kita bisa lihat di sini di figur pertama, di tabel pertama, di chart pertama ini, bagaimana peak puncak penambahan kasus baru. Jadi puncaknya adalah pada sekitar bulan Maret ya. Jadi Korea menaikkan status tertinggi itu di tanggal 18 Februari, sekitar 20 Februari, dan puncaknya adalah sekitar mungkin minggu pertama awal Maret penambahan kasus baru itu 850. Dan kita bisa lihat bahwa ini kurvanya adalah menjadi kurva normal dan kemudian menurun hingga hari ini sekarang di bawah 10 atau mungkin di bawah 15 kasus rata-rata untuk minggu ini. Nah, Korea juga berhasil dalam hal menekan angka kematian. Jadi kalau misalnya tadi Bung Hamid sudah jelaskan bahwa salah satu keberhasilan negara Korea adalah menekan angka kematian. Jadi di sini angka kematian Korea sendiri ada hanya 0,8%, sementara untuk pada tingkat global itu ada di angka 3,4%. Jadi total kematian di Korea sekitar 240. Kalau di tingkat global mungkin sudah 1 juta sekarang. Mungkin udah ratusan ribu orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, gimana sih kisah dimulai local transmission ini di Korea? Ini jadi dari nomor kasus 1 sampai kasus 28 itu imported cases. Mulai 29, 30, 31 itu petugas kesehatan, pihak berwenang tidak mengerti
ini epidemiological link-nya kemana ini? Kok nggak ada hubungan? 3 orang ini tidak punya riwayat pernah pergi ke Wuhan atau Cina, ataupun pernah kontak dengan pasien sebelumnya. Nah, cuman yang di kasus 31 inilah yang menjadi heboh. Karena apa? Pertama ini menjadi kayak Ajuma stories for the whole nation. Jadi si Ajuma ini benar-benar dia kayak jadi Korean drama. Jadi dia udah sakit pada awal Februari. Nah, di awal Februari itu dia sudah sakit, jadi sudah mengalami demam, sudah masuk rumah sakit, cuman dia tetap nggak mau tes COVID. Jadi dia bilang, saya ini nggak punya riwayat perjalanan ke Wuhan atau Cina. Jadi dia menolak. Nah, kemudian dia jalan lah walaupun dia sakit, dia tetap ke gereja, tetap melakukan spa. Di sini spa sesuatu yang cimpang, sesuatu yang biasa buat para Ajuma. Kemudian dia pergi ke restoran. Jadi si Ajuma ini benar-benar walaupun dalam keadaan sakit, dia sangat aktif. Nah, baru di minggu kedua, sekitar mungkin tanggal 18 Februari, dia diminta untuk tes COVID. Karena dia masih sakit juga. Cuman dia pun menghindar, tidak mau dites. Akhirnya setelah berargumen dan dipaksa oleh petugas kesehatan, akhirnya dia diambillah tes swab-nya itu. Nah, baru pada tanggal 18 Februari ketahuan bahwa si Ajuma ini positif COVID-19 dan langsung dilakukan epidemiological survey. Jadi kenapa sih dia ketahuan bahwa dia menularkan ke 43 orang sesama pengikut gereja Shincheonji. Nah, kalau misalnya dilihat ini di gambar yang tengah ini adalah aktivitas gereja Shincheonji. Jadi bisa dilihat bagaimana gereja ini menjadi lahan yang subur untuk penyebaran COVID-19. Karena pertama, sekali kebaktian itu. Ya. Gambarnya nggak kelihatan, mungkin belum digeser ya? Oh, yang tengah? Nggak, masih di edukasi dan sosialisasi kalau di layar saya. Oh, oke. Udah sih, tapi ini udah digeser. Oh, udah digeser di sana ya? Ya. Iya. Lanjut. Sudah belum ya? Oke. Lanjut, ini udah kayak tadi. Udah ya? Udah ketahuan yang local transmission ini? Iya, kasus 31 ya. Ya, oke. Nah, ini bisa dilihat di gereja ini. Jadi sekali kebaktian itu ada 1.000 orang yang datang, dan itu mereka duduk bersimpuh, berdekat-dekatan, berbagi makanan. Jadi menjadi lahan subur untuk penyebaran COVID-19. Makanya tadi di awal saya katakan di kota si Ajuma ini dia tinggal di Daegu. Di Daegu sendiri itu ada sekitar 6.000 orang yang positif COVID-19. Ya, karena gereja ini termasuk gereja yang terbesar. Jadi ini gereja dianggapnya bukan kita tidak mengenal seperti gereja di Indonesia, karena ini dia membuka sekte sendiri, namanya sekte Shincheonji. Yang pengikutnya pendirinya yaitu Lee Man-hee, dia menyatakan dirinya sebagai Yesus. Jadi dia berbeda dengan gereja yang kita kenal seperti di Indonesia. Nah, ketika penyebaran, jadi ada transformasi dari local cases menjadi dari imported cases menjadi local cases. Ini pemerintah langsung membuat langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah mengeluarkan status tertinggi dalam darurat kesehatan. Kemudian menutup sekolah. Jadi kalau yang terutama sekolah lokal, karena di bulan Maret itu harus di awal bulan Maret mereka sudah harus masuk sekolah. Di yang sekolah internasional pun ditutup karena mulai pada masa itulah sekolah internasional ditutup. Kemudian segala tempat les, universitas semuanya penyelenggarannya online, termasuk juga tempat ibadah. Kemudian melarang segala kegiatan perkumpulan, demonstrasi, konser, jumpa fans, lomba maraton dan sebagainya. Kemudian merekomendasikan work from home atau shift kerja. Jadi bagi orang yang mereka tidak bisa melakukan work from home, jadi misalnya pekerjaan yang service oriented, seperti hotel dan lain sebagainya, mereka diperbolehkan untuk
shift. Jadi tetap boleh masuk kerja, tapi shift. Nggak boleh full tim, jadi hari ini masuk, hari ini mungkin ada tim yang masuk hari ini, ada tim yang besok masuk, jadi dibagi. Nah, kemudian secara kehidupan, Korea sama seperti sebelumnya, pusat perbelanjaan buka, restoran, coffee shop buka, segala macam toko buka, toko baju buka, toko-toko misalnya toko-toko baju yang permanen ya, yang ada tokonya, kemudian toko elektronik buka, toko handphone buka semuanya. Jadi sama seperti hari-hari biasa, hanya pengunjungnya menjadi berkurang. Karena semua orang disarankan untuk di dalam rumah. Jadi pemerintah merekomendasikan untuk non-essential traveling. Jadi kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja, jangan keluar-keluar. Nah, dari sejak bulan mungkin dari awal Februari, Korea sudah merekomendasikan untuk penggunaan masker. Jadi masker ini bukan hanya yang sakit, tapi juga yang tidak sakit. Nah, khusus untuk di gereja Sincheonji sendiri, jadi pemerintah langsung buat gerakan. Dia meminta kepada pendiri Sincheonji, si Lee Man-hee ini, untuk memberikan daftar anggota. Jadi ada sekitar 200.000 orang Korea yang tergabung di dalam sekte ini. Nah, pemerintah memaksa gereja pendirinya ini untuk memberikan list daftar anggota-anggota sekte ini yang kemudian mereka harus dites. Jadi baik yang sakit maupun yang tidak sakit mereka harus dites. Khususnya untuk yang tinggal di kota Daegu. Jadi untuk yang ditinggal di kota Daegu mereka wajib tes bagi para pengikut gereja Sincheonji. Nah, strategi untuk jadi dari yang tadi strategi pemerintah, kemudian juga ada 3 garis besar yang dilakukan pemerintah. Pertama tes, kemudian trace dan treat. Ini saya coba bisa dilihat nggak ya? Ini saya bisa ditonton sedikit ya. Kelihatan nggak ya? Ada YouTube. Kelihatan, kelihatan, Mbak. Ya, oke. Ini jalur tes, swab test. Tapi kelihatannya macet ya YouTube-nya. Oh ya, oh oke. Tidak. Oke, ya udah kalau gitu nggak usah aja, saya lanjut ke sini saja. Oke, jadi Korea ini membuat tes sangat mudah. Jadi pertama ada klinik kesehatan. Jadi di setiap kantor kecamatan itu mereka punya kayak puskesmas gitu kayak di Indonesia, tapi dengan model kayak rumah sakit ya. Baik, ketutup summary. Oke, ya udah oke. Ya, lanjut, Mangga. Oke. Jadi tes itu sangat mudah dan di mana-mana. Jadi ada berbagai macam tes, tempat tes ya, dari yang tadinya ada di kecamatan. Jadi setiap puskesmas punya klinik untuk tes COVID-19. Kemudian yang kedua rumah sakit rujukan. Yang ketiga drive-thru. Jadi buat orang-orang yang memiliki mobil, mereka bisa langsung ke kayak seperti poin untuk drive-thru untuk tes di sana. Dan yang keempat itu tadi yang bisa ditonton melalui klinik, tapi dia modelnya kayak wartel zaman dulu. Kalau misalnya generasi lawas mengerti itu wartel. Jadi di situ yang pasien yang kemungkinan terinfeksi mereka harus masuk ke dalam booth wartel dan dites. Sementara yang petugasnya ada di luar ruangan, di luar booth itu, jadi tidak memiliki kontak langsung. Nah, tes ini sangat mudah dan gratis ya. Beda misalnya dengan Amerika, misalnya kenapa Amerika saat ini menjadi negara yang paling buruk, karena walaupun sama-sama kasus pertama Korea dengan Amerika itu pada tanggal 20 Januari. Cuman kita bisa lihat perbedaannya. Pada masa itu Amerika mau tes COVID itu mereka harus bayar $1.000. Dan itu tidak di sembarang tempat, jadi hanya di tempat-tempat tertentu aja. Sementara di Korea sudah di mana-mana dipermudah buat siapa saja. Jadi walaupun misalnya
misalnya turis ataupun migran ilegal, mereka bisa tes COVID-19. Bahkan migran ilegal pun pemerintah menjamin bahwa kita tidak akan memberikan sanksi hukum, sanksi administrasi bagi imigran ilegal yang melakukan tes COVID-19. Keluar meeting. Nah, berbeda dengan di Indonesia sendiri, di Indonesia itu menggunakan metode, ada 2 metode ya, tes PCR dan rapid test. Di Korea kita tidak melakukan rapid test yang model tes darah, kita langsung melakukan tes swab test. Jadi dengan keakuratan 99%. Dan hasil tesnya itu bisa diketahui dalam waktu 6 jam. Nah, pemerintah sendiri juga menjamin segala macam biaya untuk pemeriksaan. Jadi nggak hanya untuk orang asing, warga negara Korea, tapi juga untuk migran ilegal maupun untuk turis. Nah, kemudian yang kedua adalah trace, jadi investigasi penelusuran. Nah, di sini misalnya ya, kalau misalnya ada kasus positif, jadi pemerintah punya kasus positif, nah maka di handphone saya, ya di gambar yang kecil ini akan saya akan menerima konfirmasi tes seperti ini. Additional 1 confirmed case today. Didn't visit other places, dalam bahasa Korea, tapi saya bisa dapat terjemahannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi buat yang kalau si pasien positif terinfeksi itu tinggal di Seoul, maka saya akan mendapatkan emergency alert dari pemerintah. Tapi kalau misalnya pasien yang terinfeksi itu ada di kota Daegu, saya tidak akan mendapatkan. Jadi ini based on district ya, based on negara bagian. Nah, setelah dapat konfirmasi yang positif, saya juga bisa mendapatkan tentang riwayat perjalanan. Jadi misalnya nih ya, 1 confirmed COVID case in Songbok-gu. Jadi ada satu yang terpositif di kecamatan Songbuk. Nah, details. Jadi dia tinggal di Jangwidong, 49 tahun, laki-laki, bekerja di company Songdogu, dan dia dipercaya terinfeksi karena teman kerjanya. Nah, di sini saya bisa lihat, oh yang dia pergi kemana aja. Jadi bisa detail per jam-jamnya. Tanggal 27 Februari dia pergi ke Myeonggo-haemul, Jeonpong, Wonggok-dong menggunakan masker. Bahkan menggunakan masker pun ketahuan. Kemudian menyetir mobilnya sendiri untuk pergi dan pulang dari tempat kerjanya. Jadi tidak menggunakan public transport. Baik, 1 menit lagi, 1 menit lagi ya. Oh, oke. Biar banyak Oke, jadi bisa kelihatan di situ. Okay. Nah, gimana caranya pemerintah bisa mendapatkan model kayak seperti ini? Yaitu dengan melakukan pertama interview, kemudian GPS tracking, yang ketiga credit card, yang keempat dengan CCTV. Jadi si pasien ini nggak bisa berbohong karena pemerintah double check dengan GPS tracking, credit card, CCTV. Nah, ini mungkin mudah-mudahan yang terakhir yaitu dengan perawatan. Treat ya, gimana caranya? Pertama karena tentunya tidak ada rumah sakit yang mampu merawat 4.000 orang ataupun 2.000 orang dalam satu waktu. Nah, Korea membagi 2 kategori pasien. Jadi yang punya gejala berat atau sedang dan tidak bergejala. Jadi yang untuk berat dan sedang ini dia masuk rumah sakit, yang tidak bergejala dia diasramakan. Jadi kayak konglomerat di sini mereka menyulap asrama tempat kerjanya itu menjadi kayak kos-kosan. Jadi khusus untuk pasien yang dia nggak sakit tapi terinfeksi. Nah, semuanya itu digratiskan biaya perawatannya. Nah, yang paling menarik adalah transparansi ini ya. Jadi berbeda dengan di negara-negara Eropa, Korea sangat-sangat terbuka sekali untuk penggunaan data pribadi ya. Tapi ini juga dipertanggungjawabkan kembali bahwa yang data yang digunakan oleh pemerintah Korea itu sebenarnya untuk warganya sendiri. Jadi gini, kalau buat negara-negara di Eropa, penggunaan data pribadi ini sangat merusak kebebasan
privacy mereka. Tapi Korea mengambil jalan bahwa kita gunakan data pribadi ini untuk satu edukasi juga. Bahwa misalnya si orang terinfeksi ini, dia jalan-jalan ke sini, akhirnya adalah, oh kita nggak boleh jalan-jalan ke sini. Karena ini si pasien ini baru-baru aja dia jalan-jalan ke tempat-tempat ini. Jadi pemerintah akan sterilisasi tempat itu juga. Sehingga nanti mungkin setelah 3 hari baru kita bisa kembali lagi jalan-jalan ke daerah tersebut. Nah, data pribadi yang digunakan oleh pemerintah itu dijamin bahwa ini hanya digunakan oleh KCDC, jadi Korean Center Control Disease. Jadi tidak digunakan oleh institusi lain. Jadi pemerintah memberikan jaminan tersebut. Nah, yang terakhir ini nanti bisa karena saat ini imported cases ya, kita selain ada local transmission, ada juga imported cases saat ini, artinya bahwa orang-orang yang terinfeksi ini tidak hanya dari orang-orang yang berada di Cina, tapi juga semua dari negara-negara di Eropa. Jadi pemerintah mengontrol border lebih ketat lagi. Nanti mungkin bisa dipertanyakan dan kita bisa diskusikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga berguna sharing sessionnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ai, jelas sekali dan detail sekali ya tentang bagaimana Korea menangani COVID-19. Baik, saya persilahkan dulu ini Kang Adit untuk menyampaikan tanggapan ya. Mungkin karena judul kita di awal adalah perbandingan, bisa diceritakan juga bagaimana Indonesia. Secara singkat, Kang Adit silakan. Oke, terima kasih Kang Hamid. Terima kasih Teh Yanti dan Mbak Ai untuk bisa sharing cerita di Jerman dan di Korea Selatan. Ini memang cerita yang salah satu best practices-nya lah yang ada di dunia dalam penanganan COVID-19. Kalau di Jerman dari ceritanya Teh Yanti sebenarnya menurut saya sudah sangat jelas tadi sudah disinggung oleh Kang Hamid adalah tata kelola pemerintahannya memang sudah mapan ya. Jadi sepengetahuan saya dari pemerintahan Jerman itu strukturnya, sistemnya, terus koordinasi di dalamnya itu memang sudah kelihatan sangat mapan sehingga memudahkan gerak koordinasi dan sebagainya di dalam pemerintahan. Ditambah lagi dengan disiplin masyarakatnya yang kuat. Dengan hitungan-hitungan soal dampak yang juga memang sudah sangat detail sekali. Kalau Korea Selatan itu menurut saya karena kuncinya salah satunya adalah belajar dari MERS ya. Dan kemudian itu juga sangat penting karena setahu saya itu yang juga dilakukan oleh Singapura. Singapura juga belajar dari wabah MERS pada waktu itu sehingga kemudian mereka bisa bergerak cepat dan sistematis langkah-langkah yang dilakukan. Nah, tapi yang menarik dari tadi ceritanya Mbak Ai adalah bagaimana ternyata undang-undang darurat kesehatan mereka sendiri pun juga perlu direvisi. Nah, ini yang menurut saya juga menarik ya, karena kita punya lag juga soal undang-undang atau regulasi yang bisa menjamin atau membantu penanganan COVID di Indonesia. Nah, lalu apa yang terjadi di Indonesia? Kalau di Indonesia ada beberapa hal yang menurut saya yang sangat urgent atau sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah saya merasa bahwa koordinasi di Indonesia itu masih lemah ya antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Itu sangat clear sekali. Banyak orang udah berkesimpulan termasuk media massa mengatakan bahwa pemerintah pusat sama pemerintah daerah banyak bertabrakan di beberapa hal, beberapa aspek, tapi memang belakangan pemerintah pusat sangat jelas sekali bahwa semua ini harus satu visi. Tapi dari soal koordinasi ini antar kementerian juga masih sangat kelihatan. Sebagai contoh misalkan di DKI Jakarta orang nggak boleh datang atau masuk ke wilayah Jakarta karena PSBB, tapi di sana toko-toko atau kantor-kantor masih banyak yang buka karena memang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak melarang untuk persoalan izin itu, persoalan pembatasan kerja kantor. Nah, hal yang urgent juga di Indonesia adalah terkait dengan kapasitas di sektor kesehatan. Dengan wabah COVID ini itu sangat terbuka akhirnya kemudian bahwa regennya terbatas, terus PCR-nya juga memang sangat terbatas, sehingga kemudian mendapat bantuan dari Korea Selatan.
Terus kemudian rumah sakit yang jadi rujukan juga terbatas. Lab-nya untuk tes itu juga terbatas. Laboratoriumnya yang tadinya 37 kemudian dikembangkan lagi jam 43 dan sebagainya itu juga terbatas. Waktunya juga terbatas. Sehingga kemudian kenapa data jumlah pasien di Indonesia rendah karena memang tes samplingnya juga rendah. Saya ingat sekali sekitar sebulan atau 2 bulan lalu ketika di Korea Selatan itu soal yang tadi melalui mobil itu, klinik yang lewat mobil yang bisa sanggup 150.000 per hari, itu mestinya dan terus kemudian jadi bahan pelajaran yang diterapkan oleh Jawa Barat dengan rapid test. Tapi kan Jawa Barat melakukan rapid testnya itu kan dengan konteks yang tadi tes darah, bukan dengan PCR, dengan swab test. Padahal itu yang jauh lebih penting. Nah itu akhirnya kebuka tuh, bahwa ternyata kapasitas sektor kesehatan kita masih banyak problem. Nah, hal yang serius juga adalah soal distrust terhadap pemerintah, karena pemerintah suaranya nggak konsisten, nggak transparan pula soal data. Nah, itu yang kemudian orang, misalkan soal isu yang paling gampang adalah soal mudik. Mudik ini kan kelihatannya kan berapa minggu yang lalu Pak Jokowi bilang mudik tidak dilarang, karena itu berdampak terhadap kelompok-kelompok ekonomi yang memang kesulitan, dia akan nggak ada jaminan soal itu. Nah sekarang dilarang mudik. Nah itu yang membuat kemudian banyak orang ragu terhadap itu. Nah Kang Hamid, saya sebenarnya melihat ada pola general ya yang kita bisa perhatikan dari belajar di Korea dan juga di Jerman. Sebenarnya Indonesia itu sudah banyak mengadopsi beberapa aspek yang sudah ditiru ya. Ya seperti Korea Selatan itu beberapa hal sudah ditiru lah dari kebijakan Indonesia. Tapi pola-polanya itu yang menurut saya sudah bisa kebaca dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan di pemerintah Indonesia sehingga kemudian tidak sanggup untuk mengikuti misalkan polanya Korea Selatan dengan melakukan tes massal. Karena kemampuannya juga sangat lemah soal itu. Terus kemudian soal lockdown, pertimbangannya banyak dan sebagainya. Jadi saya merasa ini aspek leadership ya, leadership dari pemerintah, pemimpin politiknya, dan juga kapasitas pemerintahan dan organisasinya gitu. Nah, itu sih kira-kira yang bisa saya respon, Kang Hamid. Mungkin nanti kalau ada kesempatan Mbak Ai ataupun Teh Yanti bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Adit, feedback yang jelas sekali, perbandingan singkat dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ya. Kita masih terseok-seok menangani pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ketik dulu di kolom chatting ya. Tulis aja bertanya, nanti saya persilahkan. Ini Teh Yantinya live group, Kang Adit mungkin bisa dimasukkan lagi ya. Iya, ini dia bilang katanya nggak bisa masuk. Bentar, saya ini kan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Reskianti Widarti, Mbak Kiki. Bertanya, saya langsung persilakan aja pakai suara dan pakai video Mbak Kiki, silakan. Halo? Halo. Ya, silakan. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak kedengeran itu Mbak Reski suaranya. Suaranya kecil sekali ya. Halo. Suaranya kecil sekali, nggak kedengeran. Oke, kalau gitu saya bacakan aja ya. Oke. Bertanya ke Mbak Nur Aisyah, keberhasilan Korsel dalam menangani COVID juga menjadi keberhasilan pemerintah Korsel dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Nah, boleh di-share nggak pelaksanaan pemilu di Korsel di tengah pandemi Corona? Langsung aja mungkin ya? Oke. Boleh, oke. Terima kasih banyak Mbak Reski, ya namanya ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, jadi baru minggu lalu Korea melakukan pemilu ya, pemilu parlemen.
Jadi untuk di Korea sendiri pemilu itu dia 3 hari sebenarnya. Jadi ada 2 days early voting. Jadi ada 2 hari sebelum hari pemilunya. Ini biasanya weekends. Jadi untuk di Sabtu, di hari Jumat dan Sabtu. Jadi ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang kerja. Jadi orang-orang yang dia nggak bisa, untuk orang-orang yang misalnya dia, karena orang khususnya misalnya seperti Seoul, mereka itu kerja di kota Seoul tapi tinggalnya jauh dari kota Seoul, bisa 2 jam atau 3 jam dari kota Seoul. Nah, makanya Korea punya sistem 2 hari early voting. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa voting di hari hanya, mereka diperbolehkan untuk voting di 2 hari ini. Dan itu biasanya Jumat Sabtu. Nah, kemarin Korea buat seperti itu. Hari votingnya sendiri adalah hari Rabu. Jadi ada 3 hari total 3 hari untuk pemilu. Nah, 3 hari ini bukan dikarenakan kondisi COVID-19, tapi sudah dilakukan dari tahun 2012. Korea punya sistem seperti ini. Nah, khususnya ketika masa COVID ini ya, 2 hari voting ini yang di hari ujung minggu ini menjadi lebih banyak partisipasinya dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Karena ya masalah COVID ini, orang ingin lebih baik tidak berkerumun pada hari hanya. Jadi lebih baik mengambil di early voting ini, di hari Jumat Sabtu ini. Khususnya untuk mengurangi kerumunan di hari Rabu. Nah, penyelenggaraan pemilu sendiri itu jadi diperketat untuk implementasi social distancing. Jadi ada kotak-kotaknya di mana mereka harus berdiri. Jadi untuk antri itu ada kotaknya 2 meter. Sebenarnya untuk dalam kehidupan sehari-hari selama wabah COVID ini, Korea tidak menetapkan strict social distancing ya. Jadi harus berdiri 2 meter dengan teman ataupun dengan keluarga ataupun dengan siapa saja ketika misalnya makan di restoran ataupun di mall. Kita tidak menerapkan seketat itu. Jadi ya tetap misalnya mau makan ya makan, tidak perlu harus social distancing. Jadi itu untuk gambarannya. Nah, ketika pemilu ini, maka format penanganannya sangat ketat untuk COVID-19. Jadi antri harus 2 meter dengan orang sebelumnya. Kemudian juga harus menggunakan masker. Nah, pada saat ngecek identitas, maka masker harus dibuka. Jadi untuk menetapkan, oh ya ini yang punya identitas sama dengan orang yang akan mau coblos. Nah, itu kemudian juga pembagian sanitizer, itu udah jelas. Jadi tidak ada, pertama pemerintah sendiri tidak ada isu ataupun narasi untuk mendelay untuk menangguhkan pemilu. Karena apa? Keberhasilan Korea untuk menangani COVID ini juga sebenarnya kan menguntungkan Presiden Moon Jae-in. Jadi dia mendapatkan angka kredit lah dari keberhasilannya menangani COVID ini. Jadi buat apa dia harus menangguhkan masalah pemilu? Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan kredit dari keberhasilannya mensukseskan penanggulangan wabah pandemik ini. Jadi tidak ada, jadi ya seperti hari-hari biasa saja, tidak ada masalah dengan COVID-19. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, pakai e-voting atau manual, Mbak Ai, di sana? Manual. Manual ya, oke. Manual, ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Ini sambil menunggu pertanyaan, saya punya pertanyaan ke Mbak Yanti dulu. Nanti mungkin bisa juga ditanggapi oleh Mbak Ai. Ini kan kalau di Indonesia kita sekarang ramai menghitung dampak ekonominya begitu ya. Udah ada berita-berita orang meninggal karena kelaparan, bukan karena bukan karena sakit corona gitu. Artinya kemudian orang nggak boleh kerja, orang nggak bisa keluar rumah, tapi di rumah sendiri dia nggak bisa makan. Atau juga banyak mulai dihitung berapa banyak pengangguran yang akan kena, mulai dihitung bantuan sosial yang didistribusikan dan sebagainya. Kita ingin belajar nih dari Jerman dan kemudian nanti Korea, bagaimana sih cara pemerintah menangani persoalan ekonomi yang merupakan dampak ikutan dari COVID-19 ini. Silakan Mbak Yanti. Ya, jadi Jerman itu kan negara yang memang
dari segi ekonomi untuk Eropa, bahkan mungkin juga untuk dunia ya, termasuk yang sangat kuat ya. Dan produksi mobil di sini adalah salah satu sumber income yang terbesar untuk negara Jerman. Oleh karena itu, waktu pembukaan kembali toko-toko yang sekarang yang katanya harus yang kecil-kecil dulu itu yang 800 kuadrat meter itu mulai minggu ini diberlakukan, itu toko-toko mobil itu boleh juga dibuka. Jadi Jerman mungkin juga sudah sangat memikirkan bahwa sektor terpenting dari perekonomian mereka tetap harus berjalan, termasuk mobil. Untuk apa sebenarnya toko mobil dibuka sekarang? Orang toh juga mungkin tidak membeli mobil, tapi saya memahami sepemahaman saya, mungkin itu karena itulah produksi utama Jerman. Selama ini yang saya lihat dan yang saya alami sendiri, sektor ekonomi dari segi makanan, ya, supermarket, ya, pasar swalayan, kemudian pasar rakyat, ya, pasar petani yang namanya Bauernmarkt itu yang biasa buka seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu tetap berjalan, ya. Jadi walaupun physical distancing, social distancing-nya diperketat, tetapi kalau dari segi makanan itu tetap harus berjalan. Kemudian juga toko-toko seperti Budni, Koski, kemudian Rossmann, toko-toko dan apotek yang menjual apa ya, seperti ada di dalamnya itu ada bahan makanan, tetapi juga ada obat-obatan. Nah itu tetap juga harus dibuka. Jadi yang diperhatikan tentu saja adalah makanan, pengobatan di Jerman itu tidak boleh ditutup dalam situasi apapun, ya. Nah, tetapi restoran, misalnya ketika saya kembali dari liburan dari Afrika, waktu tanggal sekitar 18 Maret, itu restoran masih buka, ya, restoran-restoran, kemudian salon-salon, itu kan banyak yang perusahaan pribadi sebenarnya, atau perusahaan keluarga, di sini yang disebut independent business, itu mereka itu kemudian ditutup, ya, ketika menginjak sebelum Paskah ditutup. Namun Jerman sudah menyiapkan paket bantuan untuk yang terutama adalah bisnis kecil yang memiliki sejumlah staff, ya, pekerja. Nah itu ada paket. Jadi langsung paket yang segera itu disebarkan melalui online, bahwa orang-orang yang memang bekerjanya tidak berdasarkan gaji tetap per bulan itu bisa melamar untuk mendapatkan paket yang langsung diterima selama sekian jumlahnya. Ada yang mengatakan, karena saya tidak ikutan, ya, ada yang mengatakan sekitar 6.000, 9.000 seperti itu euro, ya, dapat satu kali itu untuk bantuannya. Jadi itu dilihat juga berapa jumlah pekerja dalam perusahaan itu, ya. Kemudian itu yang saya lihat, Jerman sudah menyiapkan sekian euro untuk bantuan rakyatnya, dan ekonomi tidak boleh hancur. Dikatakan pada awalnya, saya mengikuti beritanya, bahwa Jerman tidak boleh lebih dari 3 bulan situasi menutup jalannya ekonomi di Jerman ini, karena itu akan kolaps, ya. Siapapun mungkin di negara manapun, kalau sudah lebih dari 3 bulan ekonomi tidak berjalan, ya, usaha bisnis tidak berjalan, itu negara-negaranya akan kolaps, ya. Sejauh ini keadaan saya lihat masih di bawah kontrol, ya, Jerman. Dan kemudian rumah sakit di sini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Italia, Spanyol dan sebagainya, Jerman mempunyai jumlah tempat di rumah sakitnya, tempat untuk pasien, ya, itu lebih banyak kalau Jerman, ya, dibandingkan dengan negara lain. Jadi Jerman siap juga membantu pasien-pasien dari Italia, dan sudah dirawat juga di sini, kemudian juga dari Spanyol. Jadi kesiapan Jerman di situ juga, tenaga medisnya sudah siap. Dan saya dengar, ya, dari mereka-mereka yang bekerja di bidang medis, dari perawatan juga, mereka mendapat tambahan, ya, mendapat kompensasi dari bekerja sangat banyak, ya, di atas 1.000 euro per bulannya.
Jadi begitu. Jadi cukup fair sebenarnya mereka-mereka yang bekerja sangat-sangat intensif selama masa corona ini mendapat biaya tambahan atau mendapat istilahnya upah gaji tambahan dari pemerintah Jerman, paket tambahan. Saya kira juga mungkin ini berlaku untuk mereka-mereka yang bekerja di supermarket, karena yang kasir-kasir itulah termasuk para pahlawan yang juga tidak berhenti ya melayani para pembeli makanan. Dan itu kalau saya lihat juga cadangan makanan yang untuk supermarket itu sangat cukup sekali, kecuali ada pengecualian, dan saya pertama kali memang tertawa ini toilet papers itu ya, tisu untuk di kamar kecil itu memang cepat sekali menghilangnya ya. Beberapa kali misalkan saya ke supermarket itu yang pertama kali selalu kosong itunya raknya. Tetapi kalau dari segi makanan itu sangat mencukupi di Jerman ini. Baik, Ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi dari aspek ekonomi pandemi ini mulai menurun, tapi ekonomi nggak kolaps ya, itu yang memang kita harus. Iya, belum kolaps. Mas mungkin bisa tanyakan kepada Jasper, mahasiswa saya, tentang bagaimana bantuan untuk mahasiswa. Mungkin mereka juga kalau mau dilengkapi. Jasper? Oke, silakan teman-teman Jerman kalau ada yang ingin menanggapi. Halo? Ya, silakan. Ya, saya hanya dapat bantuan seperti BAföG, karena saya masih bisa kerja di supermarket. Mungkin Anda harus tanya mahasiswa lain. Coba siapa yang bisa mungkin, yang kalau Jasper kan bekerja di supermarket ya? Ya, saya masih bisa kerja. Ada yang lain yang misalkan tidak bisa kerja, kemudian tapi mendapat bantuan dari pemerintah? Kalau misalkan orang sakit, meskipun dia sudah dapat bantuan dari negara, apakah juga dapat bantuan lain? Misalkan karena sakit dan tidak boleh atau tidak bisa beraktivitas selama sekian tahun gitu ya, kan dia dapat bantuan itu ya biasanya kan dari negara. Apakah ini juga ada tambahan bantuan atau? Mungkin bisa saya jawab. Ya, yang sakit itu ada paket, walaupun tidak ada corona sebenarnya sudah ada dari pemerintah Jerman. Dan sekarang ditambah dengan yang sakit tidak bisa melakukan aktivitasnya, sehingga misalnya sumber keuangannya terhambat, itu ada paket. Ya, di Jerman itu memang berbagai macam paket. Ada yang misalkan bantuan orang yang sama sekali sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan bekerja. Ada juga yang memang karena penyakit kronis seperti itu, ya. Ada juga yang pengangguran ataupun orang-orang tunawisma, ya. Jadi berbagai macam. Nah, sekarang saat corona ini bantuannya bertambah, misalnya tunawisma yang biasanya siang hari, ya, atau malam hari tidak mempunyai tempat tidur. Nah, sekarang pemerintah Jerman misalkan mengubah tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tempat menginap mereka, sehingga mereka juga mendapat bantuan makanan dan jaminan-jaminan lainnya, serta juga supaya mereka bisa terlindungi dari COVID-19 dalam hal ini misalnya higienisnya ya, bahan-bahan higienis. Di universitas misalnya sekarang tiba-tiba di Asia Afrika Institute juga disediakan tempat-tempat untuk membersihkan tangan yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi selama corona ini pemerintah Jerman itu saya sendiri sangat kagum, gesit sekali dalam berbagai hal mereka mencoba untuk supaya tidak kolaps ya, dan supaya rakyatnya sebenarnya supaya tetap sehat, karena pemerintah Jerman menyadari sekali bahwa ketika ketika warganya tidak sehat dan tidak mampu untuk bekerja, itu menjadi beban pemerintah sendiri, menjadi beban negara. Oke, terima kasih Bu Yanti. Sekarang bergeser ke Korea. Ini bagaimana dengan Korea? Kan kalau lihat film Parasite ya, kelompok bawah
yang tinggal di basement gitu, atau ya kelompok-kelompok ini juga cukup, saya nggak tahu banyak atau enggak gitu, tapi ada dan pasti membutuhkan perhatian lebih di tengah pandemi corona. Ini gimana sih pemerintah Korea juga mengatasi persoalan ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi ini, Mbak Ai, silakan. Diaktifkan dulu mikrofonnya, Mbak Ai. Oke, terima kasih. Sama seperti yang dilakukan oleh Jerman, jadi Korea juga punya bantuan-bantuan. Kalau saya lihat ada 2 macam. Pertama ada bantuan dari pemerintah pusat, itu diberikan untuk seluruh keluarga yang terdampak. Jadi ini mereka mendapatkan 100.000 won per bulan. Bagi keluarga mungkin ada untuk keluarga yang berpenghasilan tertentu. Saya kurang tahu pastinya, tapi jadi nggak semua orang mendapatkan bantuan ini, hanya beberapa kategori saja yang mendapatkan bantuan. Jadi kalau yang konglomerat, cebol-cebol itu tentu saja mereka tidak mendapatkan bantuan. Kemudian yang kedua adalah bantuan provinsi. Jadi masing-masing negara bagian itu mereka seperti Gyeonggi, ada beberapa negara bagian, beberapa provinsi memberikan bantuan kepada warganya, khususnya untuk warga yang miskin lagi. Nah, selain itu juga yang menarik adalah Korea juga, pemerintah Korea ini memberikan jaminan. Jadi artinya buat orang-orang yang mereka yang mereka kehilangan pekerjaannya, misalnya seperti tempat les ya, tempat les itu Hagwon namanya di sini, itu kan bisnisnya mereka yang terdampak langsung dengan kasus COVID ini. Mereka harus ditutup selama hampir 3 bulan ini. Pemerintah menerapkan aturan hukum bahwa mereka guru-guru ini yang mengajar di sana, mereka tetap harus dibayarkan gajinya sebesar 70%. Nah, jadi ini nggak hanya khusus untuk tempat-tempat les aja, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Artinya bisa dilihat sebenarnya di sini Korea ini merupakan salah satu yang serikat pekerjanya sangat kuat dibandingkan misalnya di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Jadi pemerintah memberikan jaminan kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan kompensasi, mereka bisa dituntut secara hukum. Kecuali misalnya ada kasus kalau company-nya memang sudah bangkrut, nggak punya uang lagi. Tapi itu ada jalur hukumnya sendiri. Dia harus menempuh jalur hukum bahwa membuktikan bahwa perusahaannya bangkrut, nggak bisa membayarkan kompensasi COVID-19 ini. Nah, saya pikir inilah yang membedakan dengan misalnya di Indonesia, yang di Indonesia pemerintah mungkin nggak bisa mengejar perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa biarpun mereka pegawai-pegawai ini yang terdampak langsung dari COVID-19, mereka harus tetap diberikan gaji, diberikan kompensasi atas COVID-19 ini. Nah, saya pikir itu mungkin jadi tambahan yang menarik dari yang kasus Jerman. Selebihnya saya pikir sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti. Terima kasih. Mikrofonnya Hamid. Ya, baik langsung saja Mbak Esther Bleskadit silakan. Ya. Halo? Silakan. Ya, silakan. Kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Ya. Oh ya. Dengar. Baik. Ya, nama saya Esther. Saya ingin bertanya kepada Mbak Aisyah tentang bagaimana proses belajar mengajar di Korea Selatan. Maksudnya maksudnya sekolah. Seperti yang Teh Yanti tadi mengatakan kalau di Jerman setelah ada lockdown itu langsung semua sekolah-sekolah ditutup dan sampai sekarang mulai sekolah-sekolah mulai dibuka tapi bertahap. Jadi mulai dari SMA, terus nanti bulan Mei sekolah dasar dan selanjutnya. Terus yang saya ingin tanyakan bagaimana dengan sistem sekolah di Korea. Silakan Mbak Ai. Oke, terima kasih Mbak Esther. Jadi untuk sekolah sendiri di Korea ya, tadi saya sudah jelaskan dari 28 Februari sekolah internasional sudah diliburkan. Sekolah internasional, sekolah lokal mulai diliburkan mulai bulan Maret karena mereka memang waktu itu sudah lagi masa libur naik kelas.
Jadi mereka punya libur panjang. Dari 28 Februari sekolah internasional sudah diliburkan melalui jadi pelajarannya online. Sementara Hagwon yang kursus-kursus bahasa Inggris atau kursus matematika itu juga sudah diliburkan dari tanggal 28 Februari. Semuanya dialihkan ke pelajaran online. Jadi yang menggunakan sistem seperti Zoom ataupun Google Meet ini termasuk juga di perkuliahan baru dimulai itu sebenarnya pada tanggal 10 Maret. Tapi itu pun semua perkuliahan dilakukan secara online. Dari tanggal 28 Februari sampai hari ini sekolah baik dari sekolah SD, TK sampai kuliah masih dilakukan dengan cara online. Jadi masih kemungkinan besar sekolah akan baru dimulai pada tanggal 9 Mei. Tapi untuk sekolah lokal, pemerintah sepertinya akan terus hingga 1 semester ini, hingga sampai bulan Juni, untuk melakukan pembelajaran online. Jadi kira-kira seperti itu. Tetap pemerintah sangat berhati-hati membuka sekolah, karena walaupun kasusnya sudah di bawah 10 setiap harinya, pemerintah tidak ingin ada gelombang baru. Demikian. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Esther. Terima kasih. Baik, Om Adit, silakan. Ada pertanyaan tadi katanya? Iya, saya mau tanya sama Mbak Ais sama Teh Yanti. Kalau di Jerman sama Korea Selatan itu ada nggak kelompok yang resisten terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi entah ada di parlemen, partai politik, atau siapapun itu. Kira-kira ada nggak yang menyatakan pendapat apa yang dilakukan pemerintah salah, nggak benar, atau apapun itu? Silakan Mbak Aisyah dulu mungkin. Oh, oke. Sebenarnya di Korea ini ada dua partai. Jadi partainya Moon Jae-in, Demokratik, dan partainya konservatif. Partainya konservatif ini yang si Park Geun-hye, jadi dia yang menangani wabah MERS. Makanya sekarang ini kemenangannya Moon Jae-in ini dianggap kemenangan Partai Demokrat. Makanya si Moon Jae-in ini nggak mau menangguhkan pemilu. Tidak ada narasi untuk menangguhkan pemilu. Nah, tentu saja ada perlawanan dari partai oposisi ini yang terus-menerus mengkritisi kebijakan pemerintah. Waktu itu terutama pada masalah ketika Korea naik-naiknya ya, waktu setiap hari naik 100, 200, 300, ini partai oposisi selalu menyatakan bahwa ini gara-gara Moon Jae-in ini dia takluk sama Cina. Dia nggak berani sama Cina, makanya Korea itu terlambat menahan orang-orang yang berasal dari Cina. Jadi untuk menutup border itu terlambat sebenarnya Korea, dianggap sama si oposisi ini. Harusnya pemerintah sudah menutup border itu dari awal-awal Januari. Cuman kan Moon Jae-in ini, Presiden Moon Jae-in ini dia tidak mau. Dia masih mungkin baru di awal Februari baru menutup border dengan Wuhan dan Cina. Nah, itulah dipakai sama si oposisi untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Kemudian juga misalnya dari yang populis, dari tokoh pendeta, karena waktu itu pemerintah menutup gereja-gereja, ini si oposisi ini, dia pendeta, dia juga ya sama seperti di Indonesia, kenapa gereja harus ditutup? Kita tidak takut pada virus, kita hanya takut pada Tuhan. Seperti itulah. Jadi mengeluarkan narasi-narasi keagamaan. Dan dia bahkan ingin berdemonstrasi, mengumpulkan massa di depan balai kota. Dan waktu itu di handphone saya tuh udah berdering mungkin dari jam 8, dilarang demonstrasi di City Hall. Di depan balai kota, karena pada masa itu si tokoh populisnya, si pendeta itu, dia memang ingin mengadakan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi ingin mendapatkan suara, jadi seperti jualan lah, biar si pemerintah saat ini dianggap tidak layak, dianggap tidak sukses menangani kasus COVID-19. Jadi samalah di Indonesia, seperti di Indonesia. Jadi tapi yang jelas kalau menurut saya, Moon Jae-in ini, presiden maupun perdana menterinya, walaupun digoncang oleh berbagai oposisi dengan narasi-narasi yang berbeda-beda, tapi mereka tetap fokus. Jadi fokus
menyelesaikan permasalahan. Jadi mereka mau dibilang apa ini si oposisi, bahkan si pendeta ini yang berdemonstrasi dia tangkap dan dipenjarakan karena melanggar kebebasan, melanggar tentang demonstrasi di tempat umum. Karena pada saat itu kan sudah darurat kesehatan. Jadi pemerintah sendiri memainkan otoritasnya bahwa ini kita bukan masalah politik, tapi ini masalah kemaslahatan umat. Jadi benar-benar pemerintah membuat framework bahwa ini masalah politik dan masalah politik ini tidak boleh mengganggu masalah pencegahan penanggulangan wabah COVID-19. Jadi yang saya bilang, saya bisa rasakan observasi di sini, pemerintahnya sangat fokus. Jadi walaupun apapun yang dilakukan oleh oposisi, mereka nggak peduli, yang penting mereka harus fokus untuk menyelesaikan wabah COVID-19. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, karena memang saya perhatikan di awal-awal bulan Maret itu, Presiden sendiri juga dikritik habis-habisan, tapi sekarang malah mendapat keuntungan ya dari hasil pemilu ya. Iya. Oke, silakan Teh Yanti. Mic-nya dinyalakan dulu, Teh. Oke. Ya, ada kemiripan juga dengan di Korea bahwa konsentrasi dari semua pihak, termasuk partai-partai politik di Jerman adalah sekarang terhadap corona. Jadi kalau saya perhatikan, seperti kita ketahui bersama bahwa di Jerman ini yang sedang berkuasa istilahnya adalah partai CDU, ya, kemudian ada SPD sebagai oposisinya, kemudian kita juga ada Grüne dan AfD yang termasuk kanan itu. Tapi saya tidak, yang saya lihat dominannya itu sekarang itu memang kepemimpinan Ibu Angela Merkel, karena dia itu sangat present, dia sangat terasa hadir dalam menyosialisasikan, dalam menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh warga Jerman, ya. Jadi Angela Merkel itu juga bisa saya lihat anggap sebagai link, ya, sebagai jembatan penghubung antara pemerintah, ya, dengan Robert Koch Institute, ya, ilmuwan-ilmuwan, tenaga-tenaga riset yang semuanya fokus kepada kasus pandemi COVID-19 ini. Tetapi tentu saja partai-partai oposisi tetap bergerak, cuma itu dalam istilahnya mereka itu selalu ada online online meeting seperti itu, ya. Tapi itu diskusinya memang ada di belakang kita sebagai masyarakat. Saya sendiri terus terang saja tidak mengetahui secara detail bentuk kritik-kritik apa yang mereka lemparkan. Tetapi yang jelas yang muncul sekarang adalah kesan saya adalah ada kekompakan, ada dominasi dari pemerintah dalam menanggulangi ini, dan kepercayaannya terlihat sangat tinggi baik dari masyarakat maupun pihak-pihak partai-partai oposisi misalnya, ya. Yang saya lihat juga misalnya Ibu Merkel ini, Angela Merkel itu berbicara, oke, sekarang kita akan melonggarkan lockdown ini atau yang namanya Ausgangssperre, tetapi mohon Anda tetap menjaga jarak dan sebagainya. Itu sampai hal-hal yang detail kecil saja itu juga pemerintah dalam hal ini Ibu Angela Merkel sangat terlihat, ya, ada. Dan kritik-kritik lain saya kira sekarang banyak yang tenggelam, ya, karena kemarin itu sempat juga ada masalah lain, misalnya bagaimana ini ada anak-anak imigran sebanyak berapa, 50 sekitar itu, yang harus diterima oleh Jerman. Nah, berhubung dengan kondisi pandemik ini, ya hanya anak-anaknya saja yang diambil, ya orang tuanya tidak misalnya, ya, yang diurus. Nah, itu juga masuk sih ke situ, tetapi itu seperti tidak terlalu banyak tantangan dan sebagainya, itu seperti kompak saja, oke, diambil dan ditangani, ya, itu supaya anak-anak itu langsung dikarantina yang 50 itu tidak bisa orang tuanya dibawa karena
kewalahan istilahnya Jerman. Dan yang saya lihat kita tidak bisa hanya kalau berbicara tentang politik penanggulangan COVID-19 ini hanya Jerman saja yang dilihat, karena Jerman itu juga seperti istilahnya pemimpin untuk Uni Eropa. Jadi kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Uni Eropa itu terus berlangsung, dan ini ada berhubungan juga dengan pembatasan, misalkan sejauh mana pembatasan yang harus dilakukan, apa saja, apakah saatnya sekarang misalkan pengendara mobil itu boleh masuk atau tidak dari daerah tetangga atau tidak. Nah, misalnya ada juga sempat semasa pandemi corona ini ada masalah lain ya muncul ketika petani-petani Jerman kekurangan tenaga untuk memetik stroberi atau untuk memetik misalkan apel ya, untuk memetik hasil-hasil pertanian Jerman karena kekurangan buruh ya. Nah, Jerman mengundang dari dua negara Macedonia, maaf saya lupa, pokoknya ada dari dua negara di Eropa ini untuk mereka supaya datang ke sini walaupun ada pandemi ya. Dan itu ketika sampai para buruh itu ketika sampai di Jerman dicek, tentu saja dicek, kemudian mereka dipisahkan, para buruh yang sudah lama berada di Jerman yang membantu memetik hasil-hasil pertanian dengan yang baru itu dipisahkan, tetapi mereka bekerja seperti itu. Jadi di sini saya lihat argumentasinya itu sangat, walaupun ada ya kritikan-kritikan itu cepat diselesaikan ya, karena saya kira semuanya terfokus kepada satu hal di sini, semua partai-partai politik di Jerman terhadap bukan pemberantasan, cara mengatasi sebaik-baiknya penyebaran COVID-19 ini. Mungkin itu. Terima kasih Teh Yati. Itu menarik sekali kan, artinya memang kita bisa belajar dari kondisi apa yang terjadi di Korea Selatan dan di Jerman, aspek leadership dan kekompakan elit politik itu menjadi sangat penting ya. Karena menurut saya itu yang menjadi sorotan di Indonesia hari ini, terutama aspek transparansi data ya, yang kemudian menjadi isu krusial dari hubungannya pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Misalkan belakangan ini baru saja Pak Jokowi itu membuka semua data tentang pasien-pasien corona itu. Sebelum-sebelumnya relatif tidak mau terbuka soal itu. Nah, itu menurut saya mungkin berbeda ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Angela Merkel dan juga Presiden Korea. Nah, kita masih ada satu pertanyaan ya, Kang Hamid ya, dari teman Karena ini tentang dampak pariwisata ini. Kebetulan di sini ada salah satu kawan ya, Kang Hamid, yang juga kerja di Kementerian Pariwisata, Ibu Ulil, Aulia, bisa bantu nggak ini? Kira-kira ada yang mau tanya nih tentang dampak pariwisata di Indonesia, terutama di Bali itu kayak apa ya? Mungkin bisa kasih sedikit gambaran. Atau Pak Cecep aja Cecep. itu ada. Wah, ini ada kepala biro nih. Pak Cecep, Bu Kendi, Pak Cecep atau Bu Aulia nih, bisa dengar? Waduh, nggak ada ini. Ya, hadir. Punten tadi sambil meeting, tadi Pak Cecep ada. Silakan, ada pertanyaan, sebenarnya dampak corona itu ke pariwisata seperti apa? Misalkan di Bali itu seperti apa, Bu Ulil? Yang jelas sih kalau dampak pariwisata ke Bali kan ini kan sudah ditutup semua ya, udah temporary travel ban untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Wisatawan dari Jerman atau Korea, terutama Korea ya, itu 5 besar penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia, itu pasti langsung menurun drastis gitu. Untuk angkanya harus kita cek dulu ya. Yang jelas industri pariwisata sudah yang bisa dibilang yang paling terdampak dari pandemi COVID ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Aulia, Bu Ulil. Silakan Om Hamid. Baik, terima kasih. Yang jelas salah satu kebijakan pemerintah Indonesia, Kementerian Pariwisata memang menyediakan hotel-hotel ya,
di beberapa tempat sebagai tempat menginapnya para medis atau tenaga kesehatan ya yang memang sedang bekerja keras menangani pandemi COVID-19. Itu tambahan aja karena sering ngobrol sama Ibu Aulia. Baik. Betul sekali Pak Hamid. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini terakhir, sesi terakhir. Ini kan Mbak Ai dengan Bu Yanti diaspora ya. Kalau pemerintah nanya, kira-kira saran apa sih yang bisa diberikan untuk kami gitu ya, untuk menangani pandemi COVID-19? Ya, betul. Karena nanti kita mau coba lempar ke gugus tugas ini. Kali saja Bu Aisyah atau Bu Yanti bisa memberikan masukan. Ya, sekaligus closing statement ya. Silakan dari Bu Yanti dulu, Teh Yanti. Untuk pemerintah, iya. Ya saya melihat dari kekompakan leadership kepemimpinan Ibu Angela Merkel dengan ke-16 negara bagian ini, bekerja tanpa lelah setiap hari, mereka berhubungan satu sama lain dan juga berhubungan bukan saja dengan politisi itu sendiri tetapi dengan tenaga sains, ilmu pengetahuan ya. Itu sangat penting sekali dan saya memohon kepada pemerintahan Bapak Jokowi untuk juga bisa bekerja sesuai dengan hasil keilmuan ya. Jadi dengan kaum saintis, dengan para ilmuwan juga, dan juga yang terpenting sekali pada saat seperti ini harus menyingkirkan kepentingan politik yang terlalu mementingkan kepentingan partai ya. Saya belajar dari Jerman ini, fokus sekali mereka untuk publik ya, untuk keselamatan warga di negara Jerman maupun di Uni Eropa ya. Dan itu mereka mau tidak mau semua politisi, semua partai politik itu maupun semua warga yang biasanya banyak nyinyir katanya istilahnya, itu semua fokus sekarang apa yang terutama yang harus dilakukan itu apa sekarang. Nah itu kalau kekompakan terjadi ya dan dilakukan secara profesional itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi tidak boleh dulu mementingkan istilahnya kepentingan pribadi dan itu memang untuk saya kira untuk banyak orang jelas sekali. Tetapi leadership yang sangat kuat ya saya lihat sangat menentukan juga. Kepercayaan masyarakat harus kembali. Kemudian tapi juga mungkin ada perbedaan dari segi jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Nah, itu juga yang mungkin harus dipikirkan karena kalau Jerman memang sudah established ya, sudah cukup mantap kalau dari segi penanganan jaminan keuangan untuk warga maupun jaminan kesehatan karena sistem pembayaran pajaknya juga sudah established, sudah lancar. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Teh Yanti. Selanjutnya Mbak Ai, dipersilakan di Korea. Mic-nya, mikrofon. Oke. Saya punya 2 poin. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti juga. Saya tekankan kembali untuk pemerintah Indonesia, percayalah pada saintis, percaya pada ilmu pengetahuan, itu yang sangat penting. Ketika ilmu pengetahuan yang menjadi penggerak, maka kita akan bisa menangani wabah COVID ini jauh lebih cepat dibandingkan hanya pada dorongan politik ataupun dorongan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada masalah, get the things done. Itu aja. Ketika misalnya ada suara-suara kritik, tapi pemerintah tetap pada fokus pada masalah, get the things done, maka oposisi itu pun juga akan bertekuk lutut ketika yang dilakukan pemerintah adalah menjadi solusi yang terbaik dari segala macam solusi. Saya pikir 2 poin itu yang sangat penting untuk Indonesia saat ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ai. Selanjutnya dari Om Adit, silakan. Saya pikir sudah cukup memadai lah. Apa yang di-highlight oleh Mbak Ai sama Teh Yanti sudah sangat jelas ya poin-poinnya, dan kita dari hasil diskusi selama 1 jam lebih ini kita sudah bisa melihat aspek itu juga sih. Kira-kira itu, Kang Hamid, silakan. Ya baik, terima kasih Mbak Ai, Teh Yanti ya. Kita diskusi. Terima kasih juga. Terima kasih, sudah 1,5 jam lebih kita berdiskusi dan saya pikir ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Korea dan dari Jerman
yang seharusnya juga bisa menjadi dorongan agar pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi. Hasil dari diskusi ini akan ditampilkan di akun YouTube kami, The Speed Doctors. Nanti kita akan kirim linknya sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat yang lebih luas. Terima kasih, kita tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Cheers. Auf Wiedersehen Adit, auf Wiedersehen Mas ya. Mari. Auf Wiedersehen. Tschüss. Cheers.